Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan materi tentang komunikasi antara guru dengan siswa. Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi antara guru dan siswa adalah proses menyampaikan pesan antara guru sebagai komunikator kepada siswa sebagai komunikan, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik secara verbal, yaitu komunikasi yang berupa suara, maupun nonverbal atau komunikasi yang berupa isyarat. Berikutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau gagasan dari komunikator kepada komunikan, di mana pikiran itu bisa saja berupa opini, gagasan, maupun informasi. Sedangkan perasaan itu biasanya berupa keyakinan, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada fungsi dan tujuan komunikasi. Menurut Judici Person dan Paul E. Nelson dalam Mulyana, fungsi komunikasi itu ada dua. Yang pertama, untuk keberlangsungan hidup sendiri, dan yang kedua, untuk keberlangsungan hidup bermasyarakat. Jadi dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya fungsi komunikasi adalah untuk keberlangsungan hidup baik diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk memperbaiki hubungan sosial masyarakat, baik antar pribadi dengan kelompok masyarakat, ataupun antar kelompok masyarakat. Adapun tujuan daripada komunikasi, diantaranya, yang pertama, supaya apa yang kita sampaikan dapat dimengerti. Kedua, untuk bisa memahami orang lain. Yang ketiga, supaya gagasan kita dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, untuk menggerakkan orang lain agar melakukan sesuatu. Yang berikutnya ada ciri-ciri komunikasi. Menurut Ted C. McLaughlin dan kawan-kawan, ciri-ciri komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku manusia di dalam lingkungan. Yang kedua, komunikasi bersifat dinamis, yakni mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pada perubahan informasi. Dan yang ketiga, komunikasi pada hakikatnya tidak tepat, karena dalam berkomunikasi selalu mencari perbaikan, sehingga tidak ada kata puas dalam berkomunikasi. Berikutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, yaitu untuk berpikir, menalaran, menganalisis, dan merenung. Kemudian yang kedua ada komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal itu proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Kemudian yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Komunikasi kelompok kecil terdiri atas sekumpulan perorangan yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan dan mempunyai derajat organisasi tertentu di antara mereka. Sedangkan komunikasi kelompok besar yaitu komunikasi yang terdiri atas beberapa kelompok kecil. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat industrial menurut Winarso.
Hambatan guru mengelola kelas. Yang pertama, guru dan batasan terhadap siswa sangat ketat. 2. Layout kelas tetap sama, tidak mengubah-ubah letak tempat duduk siswa sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Ketiga, siswa melanggar langsung dihukum. Guru tidak mau mendengarkan alasan siswa apapun itu. Keputusan semua berasal dari guru. Keempat, komunikasi hanya satu arah. Kelas baru dianggap baik apabila sunyi. Saat guru berbicara, siswa mendengarkan. Siswa menjadi tidak berinisiatif karena siswa tidak diperbolehkan untuk instruksi. 5. Tidak ada minat dan perhatian terhadap siswa. Tidak perhatian pada siswa, terlalu memperhatikan emosi siswa daripada kesuksesan pengelolaan kelas. Keenam, tidak kreatif menggunakan materi yang sama setiap tahun, tidak ada variasi, guru tidak mempersiapkan kelasnya. Berikut adalah perbedaan antara komunikasi atau gambaran hambatan guru mengelola kelas. Pada saat guru menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan, akan terjadi yang namanya suatu situasi yang membosankan. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat umum yang biasa terjadi di lingkungan belajar mengajar pada setiap kelas. Untuk mengatasi semua ini, alangkah lebih baiknya kita mengatasinya dengan cara menumbuhkan varian baru dan mulai membuat konsep pada saat setiap pembelajaran. Selanjutnya, ada sikap guru siswa dalam berkomunikasi. Keduanya harus saling mengenal. Antara siswa dengan guru harus saling mengenal, baik itu entah nama ataupun kelasnya. Yang kedua, ada bersikap terbuka. Yang ketiga, saling percaya dan menghargai. Dan yang terakhir, guru berkesungguhan hati mau membimbing siswa. Demikian pula halnya siswa dengan kesungguhan hati mau dibimbing. Antara guru dengan siswa harus memiliki sikap agar terciptanya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Guru dengan siswa harus saling mengenal, bersikap terbuka, saling percaya, dan yang paling penting, guru harus memiliki sifat mau bersungguh-sungguh membimbing siswanya, dan siswanya harus mau dibimbing oleh guru. Lalu, materi selanjutnya tentang perbedaan komunikasi. Dalam menciptakan iklim komunikatif, guru hendaknya memperlakukan siswa sebagai individu yang berbeda-beda, yang memerlukan pelayanan yang berbeda pula. Karena siswa mempunyai karakteristik yang unik, memiliki kemampuan yang berbeda, minat yang berbeda, memerlukan kebebasan memilih sesuai dengan dirinya, dan merupakan pribadi yang aktif untuk dirinya. Untuk itulah, kemampuan komunikasi guru dalam kegiatan pembelajaran sangat diperlukan. Dalam guru harus bisa memahami para mahasiswa, mahasiswi, murid-muridnya, terutama mereka yang memasuki usia remaja, yang rentan dengan berbagai macam pengaruh dari lingkungan. Dengan adanya komunikasi antara pribadi dengan guru dan siswa, diharapkan dapat membentuk konsep diri yang telah ada sebelumnya menjadi lebih baik. Dan dalam hal ini, guru harus menempatkan usaha memotivasi siswa pada perencanaan pembelajarannya. Kalau kadar motivasinya rendah, siswa akan cenderung membiarkan permasalahan yang diajukan. Maka, peran guru dalam hal ini adalah menimbulkan motivasi siswa dan menyadarkan siswa agar tujuan pembelajarannya harus dicapai. Nah, yang terakhir yaitu tentang materi penciptaan iklim komunikatif. Di sini ada beberapa kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh guru dalam proses belajar mengajar supaya pembelajaran menjadi menyenangkan. Apa saja? Yang pertama, kemampuan guru mengembangkan sikap positif siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan cara menekan kelebihan-kelebihan siswa, bukan kelemahannya, menghindari kecenderungan untuk membandingkan siswa dengan siswa lain, dan pemberian insentif yang tepat atas keberhasilan yang diraih siswa.
Yang kedua, yaitu kemampuan guru untuk bersikap luwes dan terbuka dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat siswa dan pendapat orang lain. Dan juga sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan yaitu sikap responsif, simpatik, menunjukkan sikap ramah, penuh pengertian, dan sabar. Yang ketiga yaitu kemampuan guru untuk tampil secara bergairah dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran dengan cara penyampaian materi di kelas atau di tempat lainnya yang menampilkan kesan tentang penguasaan materi yang menyenangkan. Karena suatu yang energik, antusias, dan bersemangat memiliki referensi dengan hasil belajar para siswa-siswa. Lalu yang keempat, kemampuan guru untuk mengelola interaksi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berhubungan dengan tema kali ini yaitu komunikasi antar siswa dan guru, usaha guru dalam menangani kesulitan siswa dan siswa lainnya yang mengganggu serta mempertahankan tingkah laku siswa yang baik. Nah, yang terakhir adalah kemampuan guru mengondisikan kelas. Berhubungan dengan kapan guru harus serius atau santai. Jadi semua guru, baik kita akan memberi kesimpulan dari tema materi kali ini yaitu komunikasi antar guru dan siswa. Kesimpulannya adalah proses belajar mengajar antar guru dan siswa merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi sehari-hari. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran mengajar, salah satunya mencapai tujuannya pendidikan. Adanya komunikasi antar guru dan murid dalam pembelajaran sangatlah penting. Tanpa adanya komunikasi, proses pembelajaran tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bentuk komunikasi yang efektif untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah bentuk komunikasi yang antar personal, karena dalam kedua proses tersebut dapat menghasilkan feedback atau timbal balik, yang dimana dapat mengetahui apakah komunikasi dapat diterima dengan baik atau tidak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 1 dengan judul Komunikasi Guru Antar Siswa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Semangat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.